Waduh, sepertinya masih jalan panjang ini berarti ya. Nah, makanya yang kemarin kata udah panas seperti itu sampai dijemput paksa, ternyata di dalam persidangan malah ada yang Ada yang berbeda. fakta-fakta baru, tapi kita coba aja kita diskusikan ya di redaksi. Siapa tahu juga dalam diskusi redaksi Dan kita yang kali lebih ini. keren nih Bu, hari ini Pak Gede datang loh. Oh, Pak Gede Pak datang. Gede datang. Baik, kalau gitu kita langsung saja undang Pak Gede, Bapak I Gede, Pasak Suardika, SHM, Hak Kuasa Hukum terdakwa dari Mas Beki. Selamat malam, Pak Gede, monggo kami persilakan. Malam, Pak. Halo Mbak. Terima kasih. Baik Pak. Sehat ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Monggo silakan. Sini ya. Ya. Iya. Kemudian kita juga mengundang pengamat hukum sekaligus penasehat DPC Pradi Surabaya, Profesor Dr. Sunarno Edi Wibowo, SHM HUM. Monggo. Monggo Prof. Selamat malam, Prof. Mbak. Maklum. Malam Oke. ya. Gede, lama ya kita ya? Silakan. Wah, aku ketemu lagi. 28 tahun. JTV yang pertemukan kita ini. Sudah berapa tahun? 28 tahun baru Kita ketemu tunda lagi. dulu reuninya nanti ya. Ah, reuni Kita nih ya. undang Reuni juga karena ada saksi yang hadir juga di sini. Ada Mbak Durotul Hasinah dan ada Mas Muhammad Nizar Zulmi. Monggo Mbak Durotul dan Mas Mas Nizar. Nizam. Selamat malam. Silakan di kursi di sana. Di sini juga hadir satu orang saksi lagi. Mungkin nanti bisa ikut berbicara juga ya. Malam hari ini ada Mas Edwin Zuhri Akhirul Azal. Malam Mas. Terima kasih sudah hadir. Kita mungkin langsung ke Pak Gede ya. Ya, Pengen mungkin- tahu Pak Gede ini kenapa ini Pak Gede? Fakta-fakta di persidangan kita mau bedah dulu. Iya. Jadi begini, kasus ini kan ada dua dimensi. Satu dimensi peradilan opini, satu lagi peradilan di pengadilan negeri. Jadi Oke. ada dua sisi. Peradilan opini ini sudah berlangsung sampai vonis, di mana opini dibangun sedemikian dahsyat, tekanan publik dibuat sedemikian masif, sampai kemudian aparat melakukan tindakan yang berlebihan, bahkan melebihi takaran seperti halnya menangkap seorang teroris gitu ya. Untuk sebuah kasus seperti ini, itu kalau kita uraikan cukup banyak lah, kita punya bukti. Namun ketika dia bergeser dari peradilan opini yang di publik, dunia medsos, media mainstream, bahkan semua TV siaran langsung itu, ketika dia masuk ke pengadilan, itu kok jauh dari cerita drama itu. Apa fakta-fakta yang menurut Pak Gede ternyata tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Yang ketika awal dulu? paling menjolok begini, itu kan terdakwa ini kan dibangunkan pencitraannya itu sebagai predator santriwati di bawah umur. Korbannya belasan puluhan, wah itulah. Itu berita dibuat masif sehingga masyarakat marah. Karena tentu tidak bisa menerima kenyataan seperti itu kan. Rasa keadilan masyarakat itu marah. Lalu kemudian kasusnya bergerak, berjalan sedemikian rupa, sampai di pengadilan, itu wujud dakwaannya, ini baru ngomong dakwaan. Dakwaan JPU itu hanya satu orang yang disebutkan sebagai korban. Bayangkan, dari belasan puluhan santri di bawah umur, kemudian sampai menjadi kertas resmi yang dibacakan sebagai sebuah kasus, Sebagai dakwaan ya. itu satu orang menjadi korban yang usianya 20 tahun. Bukan Hari di ini bawah udah umur. 25 tahun. Itu ya. Kalau pada umumnya usia 25 tahun ya, kalau mungkin baru kawin anak satu, anak dua lah ya. Jadi hitungannya udah dewasa lah ya. Jadi begitu jomplang ketika dari awal dakwaan itu sudah jomplangnya sudah kelihatan sekali. Ini membuat kita ada sesuatu yang nggak beres ini. Nah, ketika sidang dimulai, kita mulai satu persatu ketika saksi mulai dibuka, tanya satu persatu, mulai semakin terlihat memang ini sebuah cerita fiktif yang seakan-akan fakta. Jadi saya kaget juga, kok bisa ya peristiwa ini terbangun dengan konstruksi seperti ini dan kemudian dipaksakan harus hadir di pengadilan. Yang saya khawatirkan nanti pengadilan ini bukan tempat untuk mencari keadilan, tapi pengadilan ini bisa menjadi tempat penghakiman. Siapapun masuk di sana yang penting dihakimi gitu loh. Beberapa kali sempat P19 kan Pak? Apakah Iya. ini menjadi salah satu penyebab kenapa beberapa kali berkas itu P19? Ya P19 ini berkali-kali, bahkan di sidang ada yang menyebutkan 7 kali, tetapi yang kami lihat di dalam surat itu lebih pada 5 kali. Yang surat resmi yang kita lihat ya. Dan itu biasanya 3 kali saja kasus itu sudah di SP3.
Tapi ini sudah lebih daripada 2 kali lipat daripada itu, kasus tidak di SP3. Tapi tekanan publik yang jalan. Bahkan ketika proses sidang berjalan, itu kami pun kaget. Ruang pengadilan pun bisa dipakai ruang podcast. LSM-nya berdemo di luar, lalu podcast dikasih ruangan. Ini kan bagi saya melihat ini kok kayak begini gitu loh. Tapi sorry Pak, sebagai pengacara dari kuasa hukum terdakwa, Mas Beki gitu ya. Apakah berarti pasal-pasal yang disangkakan memang belum memenuhi unsur sebagaimana tadi sempat disampaikan oleh saksi ahli pidana? Ya jangankan ngomong unsur, kita ngomong peristiwanya saja kita masih berdebat, ada apa tidak. Karena begini, itu ada 2 peristiwa. Tanggal 18, gitu ya. Tanggal 8 ini ada saksi bercerita, termasuk ada saksi juga yang hadir sini bercerita di sidang, itu ternyata menemukan 3 waktu. Bagaimana satu peristiwa ada 3 waktu? Jadi gini, yang mengaku korban bercerita dia bahwa berangkat naik mobil, diantarkan sama saksi naik mobil APP merah. Pak Gede, mungkin sebelum kita lanjutkan lebih panjang lagi, mungkin kita berhenti jeda dulu ya, biar lebih dingin lah gitu. Dingin, iya benar juga sih. Tetap setia bersama ANJ Audio Channel. Monggo Pak Gede melanjutkan lagi. Saya persingkat aja. Jadi peristiwa itu ada 2. Di peristiwa pertama itu kejadian tanggal 8 Mei 2017. Lalu peristiwa itu awal mula kronologis menghasilkan 3 waktu, tempus deliktinya 3. Jadi ada sebagian bercerita bahwa dia berangkat naik mobil APP merah jam 10 malam. Ini satu. Yang kedua, dia naik mobil bareng-bareng dengan mereka juga, tapi bilangnya selesai maghrib tanggal 7. Ya, baru berangkat ke lokasi. Lokasi setelah 30 menitan. Lalu yang ketiga, dia berangkat pagi hari. Sama-sama juga satu mobil. Kita jadi bingung, bagaimana mereka berangkat satu mobil untuk sebuah peristiwa yang didakwakan, itu waktunya saja sudah beda. Itu satu. Kemudian peristiwa yang kedua, ini lebih lucu lagi. Katanya jam 2.30 dini hari, disuruh datang ke situ. Dia mencatut nama orang, bahwa dia di WA, diancam, dikasih melihat kepada si saksi A gitu ya. Saksi A ini dihadirkan di persidangan, dia bilang nggak tahu menahu. Namanya dicatut. Dikatakan dia melihat WA itu. Padahal dia nggak pernah. Jangankan lihat HP-nya aja katanya nggak pernah. Nah, yang kedua ada lagi yang dicatut. Katanya dia naik sepeda motor. Diantarkan sama ini. Ini pun bilang saya nggak pernah jam segitu ngapain saya nganter dia. Namanya dicatut. Yang ketiga ada lagi orang yang katanya menyambut dia datang di TKP. Namanya dicatut juga. 3-3-nya kita hadirkan di sidang. Ini kan rekayasa tukang catut jadinya. Nama orang dicatut semua. Nama-nama yang masuk dalam dakwaan itu dihadirkan oleh Pak Gede untuk memberikan kesaksian. Nah ini yang aneh. Nama-nama orang itu dimasukkan dalam kronologis dakwaan, tetapi tidak dihadirkan di persidangan. Kami harus berdebat, harus berjuang untuk menghadirkan. Coba, untuk mencari kebenaran material saja, kami harus berdebat. Akhirnya dari 40 saksi, JPU 16 saksi di stop. Kami minta tambah lagi 6 sajalah, untuk biar lebih terang nih kasus. Ini ditolak-tolak, akhirnya dihadirkan 3. Yang lainnya kami yang menghadirkan, coba. Kami harus menghadirkan, padahal ada di yang BAP. menghadirkan berarti justru dari kuasa hukum terdakwa ya? Iya, padahal ada di BAP loh. Tadi di BAP tidak pernah ditanyakan lagi berarti ya sama. Itu dia. Iya, makanya. Termasuk saksi yang hadir pada malam hari ini juga ini adalah saksi yang namanya ada di dalam dakwaan. Betul ya, Mbak Durotul? Gimana? Mbak Durotul ini apanya korban, apanya terdakwa? Yang disebut sebagai korban. Oh, Mbak Durotul yang disebut sebagai? Enggak, yang disebut-sebut sebagai bagian dari korban ya? Iya, kalau saya kakak kelasnya. Kakak kelasnya? Iya, kebetulan waktu itu kan di RSTMC memang kita satu tim semua. Sama ada Mas Nizar ini juga. Itu ya satu tim. Gitu. Disebut gimana oleh korban di dakwaan? Kalau di dakwaan ya katanya saya waktu itu diinterview sebelum Meli. Memang benar saya diinterview sebelum Meli. Sebelum si M. Itu ya waktu apa ya nggak interview sih sebenarnya, itu cuma pengenalan aja. Pengenalan kan karena Mas Bahi itu nggak kenalkan sama apa santri-santri yang wanita. Jadi ya ditanya tentang kesiapan di RSTMC itu, ya itu aja sih.
Itu aja. Tapi setelah kegiatan interview? Kembali ke kegiatan masing-masing. Itu bedanya dia. Interview bergiliran, jadi habis dia yang ngaku korban, sama-sama di sana, yang satu ngaku diperkosa, yang lain mengaku nggak ada, begitu. Itu ceritanya. Unik juga ternyata. Gimana orang diperkosa? Setelah pengenalan tim itu, Mas Bayi pulang dari Puri, dari RSTMC. Oke. Kalau Mbak Durotul sama korban kenal deket? Enggak kenal deket sih, cuman adik kelas kan jarak 2 tahun. Jarak 2 tahun? Iya, adik Kalau kelas. menurut Mbak Durotul, sehari-harinya korban gimana? Sepanjang yang Mbak Durotul tahu? Sehari-harinya selama di asrama ya biasa aja anaknya. Kalau dengan terdakwa, dengan Mas Beki sendiri, Mbak Durotul kenal dekatkah atau bagaimana? Tidak kenal dekat. Kan karena saya santri. Sesama santri saja. Santriwati. Ya. Tapi melihat tuduhan dari korban kepada terdakwa, apalagi Mbak Durotul juga sempat disebutkan dalam dakwaan, Iya. gimana? Ya gimana, saya juga heran kok bisa saya disebut gitu loh. Maksudnya kan karena nggak ada peristiwa apa-apa gitu. Tidak ada peristiwa apa-apa, Iya. tidak sama seperti yang ada di dalam dakwaan Iya, itu ya? benar. Oke. Kalau Tapi, Mas Bu Nizar? Agnes, saya pengen tanya dikit sih. Ngomong, sorry Mas Pulu. Ketika sebelum persidangan pernah nggak dipanggil polisi untuk mengklarifikasi kalau kita penelitian kualitatif aja ada triangulasi loh? Gitu. Di BAP iya pernah. Oh pernah ya? Pernah. Waktu di BAP, jawabannya gimana? Sama seperti saya di persidangan. Karena memang nggak ada peristiwa apa-apa, jadi ya saya jawab apa yang ada. Berarti apa yang dijawab di BAP ternyata berbeda dengan yang tertulis di dakwaan? Iya. Begitu ya? Iya. Oke, kalau Mas Nizar. Mas Nizar ini sebagai apa? Hubungannya apa? Terus disebut sebagai apa dalam dakwaan? Jadi sebelumnya saya sebagai petugas di situ, sebelumnya antar jemput santri-santri yang putri. Bagian Kemudian antar jemput. Karena yang santri itu kan harus naik mobil dia kan. Ya. Nah, itu yang saya cerita ada 3 waktu. Nah dia yang jemput. Yang benar jam berapa? Jam 10 setelah maghrib atau jam 8 pagi? Nah, yang selama saya bertugas dan bergabung di RSTMC, saya mengantarkan mulai dari jam 7 pagi sampai sore sekitar jam 5. Itu pun sebelumnya itu ada sampai 3 kali pemberangkatan. 3 kali? Ya, 3 kali dari ya? pelosok ke Puri Pelandaan itu. Karena banyak kan? Santrinya dibolak-balik diantar pakai mobil. Tapi pagi dia? Pagi. Oh, jadi ada bilang pagi, ada bilang jam 10 malam, ada bilang jam setelah maghrib. Sama-sama naik mobil, kan lucu jadinya. Mas Nizar juga di BAP juga oleh kepolisian? Ya, saya juga di Apa yang Mas BAP. Nizar sampaikan sama nggak dengan apa yang muncul di dakwaan? Enggak sih, saya lebih di ini. Yang saya tahu kan setelah adanya kasus peristiwa ini, saya baru tahunya ya waktu dipanggil di penyidikan di Polres Jombang itu. Mas Itu Nizar saya ngejelasin apa waktu di waktu di situ BAP? saya hanya ditanya-tanyain seputar kegiatan saya di waktu bergabung di RSTMC. Oh gitu. Iya. Kalau dalam dakwaan disebutkannya Dalam keterlibatannya dakwaan bagaimana? itu saya disebut mengantar malam lah, itu enggak pernah ada itu. Oh, Jadi untuk aktivitasnya santri yang putri itu pagi semua, enggak ada yang malam. Adapun malam itu kegiatannya di pesantren yang pusat untuk kegiatan sekolah. Jadi lokasi ada 2 gitu. Dari sini, dari pelosok ke Puri ini dia harus naik mobil setengah jaman lebih lah. artinya dia berarti kalau tugasnya malam antar tidak ada jemput. penjemputan ya? Kalau Iya, malam Kalau tidak ada malam memang penjemputan? tidak pernah ada penjemputan. Tidak ada. Oke. Nah, namanya tercatut jadi dalam peristiwa itu. Dan ini tidak mau dipanggil loh. Padahal ada dalam konstruksi peristiwanya. Jadi kita yang harus mencari, karena kan udah alumni banyak kan. Ya itulah peristiwa yang harus kita hadapi. Pak Bowo mungkin boleh memberikan tanggapan Pak, karena di sini Pak Gede tadi mengatakan cukup berbeda. Ya, saya kira
jaksa ini memberikan dakwaan yang kumulatif. Ada dakwaan dengan pasal 285, ada 289, ada 294 dan kemudian ada pasal 65. Jadi pasal berlapis. Jadi ada primer, subsidiar, lebih subsidiar, lebih subsidiar. Jadi ini adalah satu perangkap. Kalau nggak kena ini, kena ini, kena ini, kena ini. Maksudnya demikian. Sehingga itu apa? Sehingga apakah delik formil sudah terpenuhi? Kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Gede, saya terpas dari teman ini. Teman udah 28 tahun, tapi memang beliau adalah jurnalis. Jadi memang apa yang disampaikan ada dua persoalan di pengadilan ini dan keadilan. Pertama ada persoalan di nanti putusan salah atau benar. Kedua adalah sudah opini, yaitu sosialnya sudah dihukum sebetulnya. Persoalannya apa yang disampaikan oleh Pak Gede tadi. Dengan demikian ada saksi sampai mencari saksi. Memang di dalam pasal 160 KUHP ada dua. Jadi saksi itu harus orang yang korban. Dalam arti pertama kali yang disampaikan sampai ada ceritanya sampai seakan-akan korban berkali-kali. Padahal saya lihat tadi penyampaian Pak Gede hanya satu korban. Nah, oleh karena itu selalu itu memang berpuluh-puluh ya dihadirkan semua kan begitu. Kenapa? Karena peristiwa ini supaya benar-benar yakin bahwa hakim benar-benar ada satu peristiwa Siapa pidana. yang punya kewajiban menghadirkan saksi, Pak Bowo? Sebetulnya jaksa itu. Kenapa kok sampai Pak Gede? Nah ini yang menjadi terbalik. Kalau 160 KUHP, duanya itu jaksa harus pertama kali menghadirkan yang korban berapa. Katakanlah korban ini 20 ya 20 hadir. Jangan sampai dikat, berarti dikat ini nggak memenuhi nanti apa? Nanti terjadi ketika bebas, itu tanggung jawab jaksa dikarenakan tadi ada sampai berkali-kali, yaitu 138 KUHP, yaitu ketika diteliti dari penyidik ini dari kepolisian diteliti oleh JPU 138. Loh, ini kembali sampai 3 kali sampai 5 kali. Nah, sampai pernah ada yang disampaikan ini saya adalah sampaikan ada SP3 loh. Kalau SP3 ini tidak bisa langsung di apa kalau sudah SP3 lah, surat penghentian penyidikan ini nggak bisa dipanggil lagi, dikarenakan harus ada satu peristiwa hukum gugatan dulu dibatalkan SP3-nya. Nah, dengan demikian kalau saya katakan ini apakah bersesuaian dengan pasal 78 sampai 83. Jadi delik formil itu adalah delik penyelesaian. Kalau delik formil sudah delik formilnya ini padahal delik materinya belum dipenuhi. Pak Bowo, saya hold dulu sebentar ya. Oh ya, Kita lihat dulu sebentar ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Barangkali kali dikat aja ya kalau panjangannya. Siap, Pak. Tetap setia bersama ANJ Audio Channel. Bu Agnes, sebenarnya ada sedikit pertanyaan yang dikatakan Pak Gede tadi kan ada peradilan opini yang muncul yang sangat besar sekali sampai muncul predator dan sebagainya. Kemudian kok cuma satu? Sebenarnya ada nggak Pak yang melapor selain dari yang satu korban ini Pak waktu itu? Berkali-kali sebenarnya. Jadi berkali-kali Mas Beki ini diburu bagaimana cara untuk menjerat. Baik orang yang tidak pernah mengaku jadi korban, dia melaporkan juga. Tapi kemudian kasusnya tentu tidak masuk kan. Kemudian ada maksudnya tidak pernah jadi korban tapi tidak pernah menjadi korban, dia melaporkan bahwa di situ loh ada peristiwa. Tapi ketika diproses tentu kasusnya nggak bisa lanjut. Mungkin orderan lah. Tapi kemudian yang kedua ada juga orang melapor bahwa dia diperkosa. Tapi ternyata ini mantan pacarnya 5 tahun pacaran. Tiba-tiba sudah sekian tahun baru ngaku diperkosa. Nah, kemudian ketika kasusnya berlanjut tentu hanya SP3 kan. Tidak memenuhi unsur semua, keluar SP3. Lalu kemudian ada laporan lagi. Nah, ketika laporan inilah yang menyebabkan mungkin publik tidak paham. Kenapa sih ini dipanggil polisi kok nggak mau datang? Kenapa sampai ada DPO lah sebagainya? Siapa warga negara yang terus dibegitukan? Kemudian ya udah jengkel. Kira-kira begitulah. Perlawanannya jadinya lah kemarin udah SP3. Sekarang kok saya dipanggil lagi sudah tersangka lagi. Nah, seperti itulah yang terjadi sehingga Mas Beki memilih merawat Pak Kiai yang kemudian waktu itu sakit daripada mengurusi permainan ini gitu loh. Ini yang di SP3 dengan yang saat ini sedang diproses beda pelapor, beda korban begitu ya. Pokoknya semua diupayakan. Nah, uniknya lagi yang kasus yang sudah di SP3 ini, Prof, ini orang ini dijadikan saksi di sini untuk memperkuat kasus ini. Padahal ini kan ada kaitan. Orang ini udah kasusnya nggak terbukti. Tapi pada waktu itu dipanggil nggak?
Dipanggil. Dipanggil tapi dia bukan korban. Bukan korban, tapi dia menceritakan peristiwa dirinya yang sudah di SP3 itu. Nah, besok inilah kemudian bersaksi di sini. Pokoknya intinya gini, saksi itu disuruh bercerita yang serem-serem untuk menciptakan Mas Beki ini seorang predator seks itu loh. Tetapi kemudian satu persatu orang yang disebutkan kita panggil, semua membantah. Contoh, nah mungkin beliau juga ikut, ada istilah peristiwa mandi kemben pakai jari sidomukti gitu, sidomukti. Di kolam. Nah, kolamnya disebutkan di sini. Ternyata kolam itu dari baru buat itu belum pernah diisi air karena bocor. Sampai sekarang masih ada. Semua orang tahu. Berarti tidak ada Kecil sebenarnya. dan bentuknya kecil. Mohon maaf, ya setelah ada perbuatan, visumnya berapa tahun atau berapa Oh iya, pada- itu lebih parah lagi. Loh, saya ingin coba itu harus Jadi, diterangkan dulu pada visum ya, pada publik ya. visum ini lucu. Kejadian 2017, visum itu ada 3. Ada 3 visum. 1 visum 2018, 2 visum di 2019. Nah, 2 visum di 2019 ini 1 bulan setelah melapor. Jadi melapornya ini visumnya tuh kalau salah November ini 2, hasilnya berbeda satu sama lain. Dokternya sama, hasilnya beda. Kenapa beda? bedanya? Karena visum yang ini berbeda dengan visum yang 2018. Lalu datanglah polisi ke sini. Lalu diperbaikilah. Alasannya salah ketik. Bedanya apa Pak dalam hasil itu? Perbedaannya itu yang di sini menyebutkan robekan lama di arah jam 13. Yang ini robekan lama 6 dan 9 sampai dasar. Kalau salah ketik kan 13, 6 dan 9 sampai dasar. Kayaknya kalau dibilang salah ketik kan mungkin salah apa namanya ini. Nah, akhirnya karena polisi datang lalu itu diperbaiki. Udah, jadilah kemudian yang visum 2018 dan visum 2019 jadi sama, 6 dan 9. Yang mengagetkan kami adalah kemarin itu saksi dari ahli forensik yang kita hadirkan menceritakan pengalaman beliaunya menjadi memvisum kasus-kasus asusila, maka ditemukan kalau robekan 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu cenderung karena rangsangan. Jadi bukan karena paksaan. Tapi kalau robekannya 10, 11, 12, 1 dan 2 itu karena paksaan. Tapi gini Pak Gede, Jadi kita bingung sendiri lihat visumnya. Pak Gede sebagai kuasa hukum terdakwa, tapi kan Pak Gede juga sekaligus sebagai praktisi hukum gitu ya. Ya. Kalau melihat kasus perkosaan atau pencabulan, sebenarnya secara umum ya. Itu bagaimana untuk bisa dikatakan memenuhi unsur? Karena memang selama ini korban-korban dari perkosaan ataupun pencabulan itu susah untuk mencapai keadilan karena itu tadi apalagi kadang-kadang berhadapan dengan orang besar begitu kan. Jadi pembalikan opini itu sering terjadi. Itu gimana Pak Gede? Jadi sekarang kan udah undang-undang TPKS sudah ada kan. Jadi jauh lebih gampang untuk menjerat pelaku yang sebenarnya ya. Nah, kalau kemarin itu saksi ahli psikologi forensik menceritakan kalau dia memang betul-betul menjadi korban pemerkosaan itu yang akan menimbulkan trauma yang mendalam. Proses penyembuhannya lama, bahkan ada 5 fase. Minimal ada 5 fase, bahkan ada 9-12 fase untuk orang itu kembali normal. Nah, kalau itu terjadi memang mau nggak mau proses hukumnya harus digencarkan, harus dihukum berat. Tetapi kalau orang tidak melakukan, peristiwanya tidak ada, kemudian diopinikan dulu di luar, lalu dipaksakan aparat untuk memprosesnya, sehingga bolak-balik melebihi 6 kali, lalu kemudian kasusnya dipaksakan dari belasan santri di bawah umur menjadi 1 orang dewasa, yang kami temukan ada surat, dia bersedia untuk dikawini, dan kami hadirkan di sidang, kami konfirmasi kepada yang bersangkutan, dan kami konfirmasikan juga kepada korban, dalam jarak waktu seminggu, 2 minggu, sampai 1 bulan, itu suka ngechat terdakwa. Pertanyaan saya, adakah korban, seperti yang tadi Mbak sampaikan, korban pemerkosaan, yang trauma, ketakutan, lalu seminggu, 2 minggu, sampai 1 bulan, dia ngechat si pelaku dengan bahasa cintaku, puasa sayang, dan itu kami hadirkan di sidang. Kami hadirkan, kami konfirmasi kepada yang bersangkutan mengakui bahwa dia ngechat itu. Kemudian dia buat surat kronologis peristiwa, lalu di bawahnya ada bahasa dengan pakai bahasa Jawa bahwa dia bersedia untuk menjadi istrinya. Jadi akhirnya saya mengambil kesimpulan, jangan-jangan ini pelakor yang gagal.
kemudian berubah menjadi pelapor. Begitu jadinya, karena kalau kita runtut dengan dokumen otentik kami ketika kita bawa ke sidang, itu yang terjadi. Oke. Chatnya ada loh. Jadi chatnya itu dari 25 Mei, awal Juni, pertengahan Juni. Ini berarti sampai kalau Juni. kita melihat persidangan ini yang punya bukti justru dari sisi terdakwa. Kami Begitu. harus rajin. Sampai kami bikin video, foto tempat-tempatnya, karena seringkali antara jaksa dengan hakim nggak bisa membayangkan tempat itu. Oke. Cokro Kembang, mana apa? Gubuk Cokro Kembang, Gubuk Cokro Kembang RST, Gubuk Sekretariat. Dia nggak kebayang, hanya kami bantu. Biar ada masuk akal gitu loh. Ini loh kayak begini. Kalau dari sisi korban saya malah bingung, apa ada yang seperti Pak Gede seperti ini yang bantu untuk Kita ngejelasin? bantu, karena apa? Kan tujuan kami mencari kebenaran material. Jaksa mencari kebenaran material, hakim mencari kebenaran material. Maka kami cari, ayo kita cari kebenaran material. Karena itu kami yang sampai ngotot tolong hadirkan saksi yang sudah di BAP polisi. Bukan saksi dari kami loh ya. Saksi yang sudah di BAP polisi tolong hadirkan, karena disebutkan di dalam dakwaan. Karena disebutkan loh dalam persidangan. Kayak begitu kami berusaha. Baik. Tapi ya udahlah. Kita rehat dulu sebentar ya. Tetap setia bersama ANJ Audio Channel. Saya bingung, untung saya bukan hakim persidangan. Nah, saya pasti akan bingung begitu kan. Atau kita tanya Pak Prabowo. Nah, karena di sisi lain kita juga harus membela korban begitu ya, karena memang kan korban. Kalau korban betul-betul korban harus kita lindungi, Oke. harus kita jaga. Pak Gede juga sepakat dengan hal itu mau ya? menjebak orang dengan pura-pura dia jadi korban, itu yang berbahaya. Nama baik orang langsung dihancurkan dengan cara begitu. Oke, sebentar sebelum ke Prabowo, Pak Gede, siapa kira-kira yang apa istilahnya merekayasa? Kalau ya kan? Kami sudah mencoba menghadirkan, karena kebetulan ada nama sering disebut dan dia ada di BAP, sering disebut dalam beberapa saksi. Lalu kami minta orang itu dihadirkan. Perdebatannya hampir setiap sidang itu begitu alot, sampai akhirnya kami pakai pasal 160 itu. Berdebat kita akhirnya dikabulkan lah. Disuruh JPU memanggil. Ketika dipanggil yang bersangkutan, kemudian datang hanya dengan surat. Pertama, bahwa dia ada hubungan semenda, ada hubungan masih dekat, sehingga dia mundurkan diri sebagai saksi. Kedua, dia sakit. Ketiga, bahwa dia melapor kasus-kasus lain sih. Kata alasan itu kemudian majelis hakim mengatakan orang ini tidak bisa lagi dipanggil. JPU tidak mau manggil lagi. Bayangkan, kita untuk mengungkap motif jadi nggak bisa. Baik. Padahal ada di BAP. Baik Pak Gede. Prabowo bagaimana ini melihat kondisi atau persidangan kasus ini? Saya ya inilah, jangan sampai hal ini terulang kembali dikarenakan wesum sampai 2 kali dan tengah waktunya lama. Ini sudah saya ya sebentar ya 2,5 tahun. Ya saya paham itu, saya paham. Kemudian di samping itu kan kita mencari bagaimana delik formil dan materinya kita kejar, karena materialnya dikejar ternyata mengelak dan sebagainya. Jadi seharusnya persoalan-persoalan ini harus adanya rekonstruksi. Pertama itu penting, kalau itu berubah-ubah supaya jelas ada hubungannya. Kalau bisa hakim punya kewenangan untuk sidang lapangan, on the spot, boleh, meskipun pidana, tidak ada masalah sepanjang ini ada perbedaan antara penasihat hukum dengan JPU, kan Tapi begitu. udah tawarkan, Prof. Ya sebentar. Tapi nggak mau dia. Yang nggak mau siapa? Hakimnya. Oh ya, dikarenakan takut kena ini persoalannya, yaitu besar. Tapi yang jelas, tidak ada masalah, karena kita ada persoalannya. Polda itu kan sebagai keamanan. Polres keamanan boleh ketika dia mengetahui supaya nanti putusannya itu atau bersalah atau tidak. Dikarenakan saya lihat unsur-unsurnya ini tidak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Pertama adalah visumnya sudah lama. Kedua, tidak ada rekonstruksi. Ketiga ada rekonstruksi berarti konfrontir antara saksi yang satu dengan saksi yang lain dan korbannya banyak, tidak pernah dikonfrontir. Dikarenakan bahwa ada 160, seharusnya korban semua harus dipanggil biar meyakinkan bahwa memang ini loh, sebetulnya terdakwa ini loh, kelakuannya. Kalau hanya satu, pikiran saya berubah dikarenakan begitu dasarnya opini. Saya melihat juga pemberitaan itu dasar sampai begitu mengalahkan suatu teroris yang besar ini. Tapi apa sih Prof kesulitan untuk menghadirkan unsur yang memenuhi pasal-pasal pencabulan? Paham saya.
Tapi paham, pencabulan itu tidak didukung dengan kalau pencabulan berarti ada celana dalamnya, ada beanya, ada selimutnya. Ini harus didukung kalau itu memang benar, ada. Kalau nggak ada, bagaimana bisa? Kenapa pencabulan itu tidak ada yang diketahui, tidak ada yang tahu, karena di dalam. Tapi karena peristiwanya sudah lama, Ya, kecuali artinya... pada waktu itu peristiwanya pada saat itu 1 kali 20 jam, 1 kali 24 jam loh ya. Tahu robeannya berapa, begitu kemasukan benda tumpul dan sebagainya itu bisa. Karena memang kan beberapa kasus-kasus atau mungkin sebagian besar ya orang takut melapor, sudah berjalan Akhirnya sekian lama lama baru melapor begitu. Nah, kita menyesuaikan dengan hukum acara. Hukum acara apakah pasal 183 dua alat bukti cukup atau katakanlah ya 184 ada keterangan tersangka, keterangan ada petunjuk, ada surat, ada ahli, ada keterangan terdakwa. Lah karena saya kira tadi disampaikan bahwa memang nggak melakukan, terdakwa sudah nggak ada nih. Terus apakah ahli? Ahli ini katanya ada namanya psikologi, ada ahli psikologi bahwa ini ada apa jiwanya goncang dan sebagainya. Itu saya nggak memahami. Tapi yang jelas kalau itu adanya pencabulan, pertama pencabulan, ada pemurkesaan, ada ini kan pasalnya 4 pasal, 285, 289, 284 dan 65 berbarengan. Pasal 65 KUHP. Jadi pasal-pasal itu tidak bisa pencabulan, pemerkosaan. Terus ini pasal 24-nya ini adalah anak didiknya dilakukan pencabulan. Nah, karena ini peristiwanya lama sehingga menurut pendapat saya agak susah satu alat bukti. Tapi jangan sampai bukti itu direkayasa, jangan. Yang penting adalah menyesuaikan dengan apa dua alat bukti. Dua alat bukti ya cukup, sudah nanti hakim akan menentukan. Nah sekarang ini sudah dalam proses hukum, nanti yang menentukan adalah bagaimana tentang tuntutannya, bagaimana tentang pembelaannya itu nanti mengadu tentang persoalan hukum. Baik Prof, kita di sini juga masih ada 1 orang saksi lagi ya, boleh berbicara juga. Ada Mas Edwin Zuhri Akhirul Azal. Mas Edwin panggilannya? Iya. Selamat malam Mas Edwin. Monggo, Mas Edwin ini apa hubungan saksi dengan Mas Beki dan juga dengan korban? Di dakwaan disebut apa? Di dalam dakwaan saya disebutkan oleh si yang mengaku korban bahwasanya saya itu mengantar si yang mengaku korban ini dari lokasi pondok ke lokasi kejadian. Nah, mengantarnya itu tengah malam, sekitar jam 1 jam 2-an. Padahal sebenarnya kejadian itu tidak ada. Bahkan saya pun nggak pernah membonceng si yang mengaku korban tersebut. Jangankan membonceng, jam-jam segitu, jam 1, jam 2, ngapain ada kegiatan di lokasi Puri tadi. Jam segitu ya enaknya tidur. Mas Edwin kenal dengan korban? Saya sebatas kenal. Sebatas tahu. Kenal apa? Kakak teman kelas, teman atau apa? Saya kakak kelas dari si yang mengaku korban tersebut. 3-4 tahun. Selama 3-4 tahun itu? 3-4 tahun di atas. Oh, dia 3-4 tahun? Iya, kakak kelas. Dan saya kalau boleh tanya, korban ini pernah punya teman yang seangkatan nggak? Karena saya dengar tadi hampir semua kakak kelasnya semua yang disebutkan dalam dakwaan itu. Ada sih. Ada yang di dalam itu ada 1 angkatan juga. Dan sama juga penjelasannya. Jadi penjelasannya juga tidak ada. Jadi peristiwanya nggak ada. Biasanya kita berdebat kan ada peristiwanya sama-sama kita ketahui tapi perspektifnya berbeda. Kalau ini enggak. Ini masih mendebatkan ini fakta atau fiktif cerita ini. Misalnya begini. Misalnya Mbak tadi sampaikan, kalau korban dia akan trauma, nggak berani melapor dan sebagainya. Ini enggak. Dia bikin status di medsos, dia bikin video malah di medsos. Tapi permintaannya adalah si terdakwa ini biar berhenti organisasi. Jadi permintaannya jauh dari unsur kepentingan bagaimana dirinya. Makanya kita menganggap ini hanya salah satu cara, salah satu instrumen untuk target besar. Yang saya ingin lihat motif tadi itu. Karena itulah kita menginginkan ada saksi yang kita harapkan sekali bisa ke sidang untuk kita buka menjadi kotak Pandora motif yang aslinya. Karena kalau tidak begitu, mau Kompolnas, mau Komja, mau LPSK,
mau siapa saja pejabat-pejabat yang di Jakarta yang terhipnotis dengan kasus ini, mereka tuh diperalat semua. Secara jujur Pak Gede, apa yang sesuatu yang besar ini saya biar paham masyarakat itu. Ya, yang paling menjolok kan ada itu? dinamika di internal kan. Mas Beki ini kan anak tunggal yang diyakini akan menjadi pewaris berikutnya lah. Beliau ini punya jiwa sosial yang tinggi, seniman, suka musik. Kemudian juga dia mengelola usaha yang cukup cerdas. Sehingga pondok berkembang, usaha berkembang, dan sebaiknya dia punya kapasitas di situ. Anak tunggal nggak punya teman. Tentu ada kelompok lain yang menginginkan ini bagaimana tidak eksis dan bisa masuk dan selesailah diringkas, bungkus, biar nggak ganggu. Jujur nih, jujur. Ya itu fakta yang kita temukan. Oh iya. Jangan bohong loh Pak Gede. Iya. Pak Gede kan lama, 12 tahun loh. Iya, kita makanya. ketemu. Ya. Makanya saya pengen tahu. Jadi memang ini kalau menurut Pak Gede internal berarti ya? Kombinasi. Karena Dan beliau yang- ini juga punya usaha yang berkembang, yang cukup pesat. Beliau ini tangannya dingin urusan bisnis usaha itu. Enggak, maksudnya berarti yang kemungkinan kalau Pak Gede menganggap ini adalah rekayasa kasus, berarti dalangnya juga adalah orang Skenario-nya. internal. Masih ada keterkaitan benang merah dalam rangka kalau misalnya terjadi sesuatu dengan Pak Kiai, maka Mas Beki ini adalah penghalang. Sehingga penghalangnya ini harus didobrak, dihilangkan. Nah, tetapi kan tidak semudah itu. Oke. Karena warga besar Sidikiyah sudah paham semua. Sehingga justru hari ini warga semua mendoakan dan menjaga Mas Beki agar jangan sampai diperlakukan sesuai tujuan orang-orang tersebut. Gitu loh. Yeah. Nah inilah saya kira yang kita harapkan begini sebenarnya. Saya lucu sekali melihat LPSK misalnya. Saya terbuka aja bilang. Karena saya pernah juga di Komisi 3 menjaga LPSK. LPSK ini punya tenaga ahli ikut dia diskusi, seminar, mengopinikan kasus ini. Mendorong. LPSK itu tugasnya menjaga saksi dan korban. Sampai saya kemudian WA itu salah satu pimpinannya. Ini apa-apaan ikut menjaga opini. Baik. Kementerian, PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ngirim surat kepada pengadilan, minta jadi pemantau. Hampir dikabulkan sama hakim. Saya yang protes. Kalau tertutup, tertutup sekalian. Kalau terbuka, terbuka sekalian. Oke. Kenapa dia yang diberikan masuk itu loh. Baik. Akhirnya ditolak. Baik, kita rehat dulu Itu sebentar. loh. Tetap setia bersama ANJ Audio Channel. Nggak kerasa loh, ini sudah segmen terakhir loh ini. Ya, tapi kita nanti minta pendapat masing-masing. Tapi apapun itu, semua yang ada di forum ini juga sama-sama masih opini gitu Benar. kan. Karena nanti persidangan juga yang akan memutuskan. Jangan sampai siapapun itulah akan menjadi korban kriminalisasi. Mungkin entah terdakwa seperti yang tadi disampaikan Pak Gede. Atau mungkin justru memang benar ada korban. Jangan sampai dia jadi korban 2 kali begitu. Jangan sampai penetapannya di sini lah Bu. Nanti Ya, kita emang tiap bukan. hari nanti syutingnya. Jangan. Banyak kasus Saya ke nanti. Prof Bowo dulu. Singkat, Prof. Ya, ada Terkait sesuatu ini kita sudah proses hukum ini. Ini mau ada pemeriksaan terdakwa menurut keterangan dari penasihat hukum. Tapi saya berharap agar nantinya ada hakim yang jujur, ada hakim yang berani, ada hakim yang pinter, dan ada hakim yang mutus ini. Oke. Moral yang tinggi sesuai dengan apa yang saya sampaikan buku saya baru tentang profesi hukum di Indonesia ini yang baru, biar nanti integritas, moral dan etika itu harus satu. Nah itulah nanti kebenaran akan terjawab. Meskipun begini begitu, tapi saya serahkan pada yang mulia. Ini saya panggil yang mulia nih, Oke. Baik, hakimnya. Prof. Tadi itu hanya merupakan satu bagian dari saya. Baik, Prof. Pak Gede. Saya jujur was-was, khawatir sekali dengan proses penegakan hukum seperti ini ya. Kita punya criminal justice system, tapi kalau kita lihat dari kepolisian penyidikan sudah kayak begini, dari opini sudah begitu, masuk penyidikan itu Pak Kapolda pernah bilang 5 orang korban. Oke. Resmi itu Pak Niko bilang begitu. Semua media memuat 5 orang korban. Barangnya itu waktu dibawa ke kejaksaan itu 5 orang korban. Masuk dari kejaksaan ke pengadilan dalam 1 hari itu 1 orang. Oke. Jadi seakan-akan kalau ini berlangsung, saya merasakan penghakiman yang akan terjadi karena siapapun dia, yang penting orang ini dihakimi di situ. Pinjam palunya hakim karena semua sudah dikonstruksikan. Bayangkan, Pengadilan Negeri Jombang pindah ke Pengadilan Negeri Surabaya, itu keputusan sudah dikeluarkan Mahkamah Agung sebelum berkas itu masuk pengadilan. Oke. Jadi seperti semua sudah diatur, ini sudah dengan kekuatan besar ini
harus diselesaikan. Tapi jangan kecil hati. Nah, Pak, ya. tunggu dulu. Ya. Nah, karena itu saya punya keyakinan bahwa keadilan itu memang tidak mudah dihadirkan, tetapi harus tetap diperjuangkan. Kalau hakim hari ini masih ketakutan karena begitu banyaknya kekuatan, bayangkan Mbak, datang aja tiap sidang. Polisi begitu banyak, padahal yang hadir hanya kami-kami aja. Apa yang dijaga? Kalau nggak untuk menciptakan ketakutan. Saya harus berani ngomong begitu. Karena nggak ada masa banyak kok tiba-tiba setiap sidang begitu banyak polisi. Untuk pesan untuk siapa itu? Pesan untuk menjaga keamanan orang datang atau pesan untuk kepada majelis hakim? Karena barang ini datangnya dari penyidik kepolisian. Ini kan urusan kehormatan lembaga kalau bermain. Baik. Tapi Itu sekarang yang saya khawatirkan. saya sekarang Sebentar ketika Prof, ada putusan Pak Gede ya. secara singkat juga kami di sini juga khawatir melihat kondisi korban kasus-kasus perkosaan dan Betul, pencabulan saya yang setuju. lain begitu ya. Korban harus dilindungi kalau betul-betul dia korban. Tapi jangan sampai orang dijebak untuk kemudian ada seseorang seakan-akan menjadi korban, tetapi dia justru narsis di medsos, bikin video di YouTube, kemudian dia tampil di FB. Nggak ada korban kayak begitu. Kalau saya mau buka lebih vulgar lagi di sini, tidak ada pemerkosaan yang seperti kasus yang saya tangani di seluruh dunia. Kalau saya mau buka, tapi di sini kan tidak bagus saya buka. Karena instrumen pemerkosaan itu adalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tidak ada proses pemerkosaan itu korban buka baju sendiri dan dia dalam posisi yang nyaman di atas. Itu contoh saja. Fakta yang ada di dalam sidang ini terbuka. Iya. Oh, ini terbuka tertutup. Nah, artinya terungkap. Terungkap ya. Terungkap di dalam persidangan. Ya memang agak susah korban ngechat terdakwa, bilang sayang, bilang cintaku. Korban bikin surat bersedia untuk menjadi istri. Di mana ada kasus pemerkosaan seperti itu? Kenapa Pak Gede minta on the spot? Saya sudah minta. Oh iya. Mungkin perdebatan ini bisa kita nanti bikin Pak. Gitu. Ya baik kalau begitu. Ini biar seru aja sama profesor ini kan. Diskusinya menarik, nanti kita lanjutkan lagi sambil menunggu fakta-fakta persidangan ya, yang memang nanti masih terus berjalan. Waktunya terbatas, mudah-mudahan nanti memang apa yang menjadi kebenaran ya biarlah itu nanti akan dilihat juga oleh seluruh pihak. Terima kasih. Pengadilan kita masih ada kebenaran kalau pola kayak begini. Ya, masih tetap optimis Pak, tetap harus berusaha. Harus tetap berusaha, karena kalau Bapak aja pesimis nanti korban-korban kasus yang sama itu nanti juga makin pesimis untuk mencari kebenaran Pak. Oke, terima kasih untuk para saksi yang sudah hadir. Pak Bowo terima kasih, Pak Gede terima kasih. Kita kawal terus ya. Kita kawal terus sampai selesai. Like, share, komen, dan subscribe channel kami. Tetap setia bersama ANJ Audio Channel.